إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin sidang salat Jumu'ah yang semoga kita semua beserta keluarga dan juga seluruh kaum mukminin senantiasa dalam lindungan Allah Jalla wa Ala di dunia dan di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji syukur pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu Allah curahkan dan Allah limpahkan kepada suri tauladan kita Rasulunal Karim Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabatnya dan setiap orang dari para pengikutnya yang setia hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita terus berupaya untuk memperbaiki serta meningkatkan kualitas iman dan amal saleh kita agar Allah mengaruniakan kepada kita kehidupan yang baik di dunia ini dan insyaallah kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, di antara salat-salat rawatib, yaitu salat yang menyertai salat-salat fardu kita, yang terbaik dari semuanya adalah salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Tentang keutamaannya, Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sebelum subuh adalah lebih utama, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan dalam redaksi lainnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'ah. Sungguh 2 rakaat sebelum salat subuh lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Dan terkait hal ini Ibunda Aisyah juga mengatakan bahwasanya lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili ashadda mu'ahadatan minhu ala raka'ataini qabla subh. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan suatu amalan nawafil, amalan sunnah, yaitu salat-salat sunnah sebagaimana beliau mengamalkan salat 2 rakaat sebelum subuh. Artinya bahwa salat 2 rakaat sebelum subuh ini tidak pernah ditinggalkan sama sekali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun beliau dalam keadaan safar. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibunda Aisyah, wa kana yukhaffifuhuma hatta inni aqulu hal qara'a fihi ma bi ummil Qur'an. Dan Nabi SAW ketika melaksanakan salat 2 rakaat sebelum subuh, beliau memendekkannya. Maksudnya ketika Ibunda Aisyah melihat bahwa Nabi SAW salat malam, kemudian membandingkan dengan salat 2 rakaat sebelum subuh, maka tampak bagi beliau salat 2 rakaat sebelum subuh yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sangatlah ringkas dibandingkan dengan panjangnya salat malam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga Ibunda Aisyah mengatakan, saya tidak yakin atau tidak dapat memastikan apakah Rasulullah alaihi salatu wasallam karena begitu ringkasnya salat beliau sebelum subuh, apakah beliau membaca surah Al-Fatihah di 2 rakaat tersebut.
Namun kenyataannya bahwa Nabi Muhammad SAW membaca surah Al-Fatihah dan juga membaca sejumlah bacaan. Di antara bacaan yang sah diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW adalah hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW membaca surah Al-Kafirun pada rakaat pertama, kemudian membaca di rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama dan Qul huwallahu ahad pada rakaat yang kedua. Dan bacaan ini juga atau yang semisalnya adalah bacaan yang biasa dibaca oleh Rasul SAW di dalam salat witir. Apabila beliau melaksanakan salat witir sebanyak 3 rakaat, maka pada rakaat pertama biasanya beliau membaca Sabbihisma Rabbikal A'la atau surah Al-A'la. Kemudian pada rakaat kedua beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat ketiga beliau membaca Qul huwallahu ahad. Kemudian ada bacaan lain yang juga sah diriwayatkan dari Nabi SAW di dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW membaca di setiap rakaat 1 ayat saja. 1 ayat pada rakaat pertama dan 1 ayat pada rakaat kedua. Pada rakaat pertama beliau membaca ayat 136 dari surah Al-Baqarah, dan pada rakaat kedua beliau membaca ayat ke-64 dari surah Ali Imran. Dan akan saya jelaskan apa hikmah di balik bacaan-bacaan yang dipilih oleh Rasulullah SAW tersebut pada khutbah kedua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabillahi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa ala jami'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ibadallah, ittaqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa. Para hadirin sidang salat Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara mendasar dan secara meyakinkan bahwasanya tidak ada perbuatan Rasulullah SAW yang sia-sia, dan tidak ada juga perbuatan Rasulullah SAW yang tidak memiliki hikmah dan tidak mengandung nilai edukasi bagi umatnya. Oleh karenanya, dalam pilihan bacaan-bacaan salat pun Nabi Muhammad SAW memaksudkan untuk mengajarkan kepada umatnya isi kandungan dari bacaan-bacaan tersebut. Mengenai bacaan surah Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad, meskipun 2 surah tersebut sangat ringkas dan sangat familiar sekali bagi kita semua, namun sebenarnya di balik itu semua terkandung hikmah-hikmah yang sangat agung. Sebagaimana kita ketahui, keduanya adalah surah-surah yang mengandung makna-makna tauhid dan pokok keimanan. Seorang ulama besar dari abad ke-8, Al-Imam Taqiyuddin Ibn Taimiyah rahimahullah, yang wafat tahun 728, mengatakan sebagaimana dikutip oleh muridnya Al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, raka'at al-fajri tajri majra bidayatil amal wal witru khatimatuhu. 2 rakaat sebelum salat subuh, menurut beliau, menurut Ibn Taimiyah rahimahullah, adalah seumpama permulaan atau awal dari seluruh rangkaian ibadah salat kita dalam sehari dan semalam. Sedangkan salat witir adalah penutupnya.
Selanjutnya kata beliau, walihadza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fihima bi suratail kafirun wal ikhlas. Dan oleh karenanya Rasulullah alaihi salatu wasallam pun membaca di kedua salat tadi surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Wa humal jami'atani li ma'ani tauhidil ilmi wal amali. Karena keduanya menghimpun dan mengandung seluruh makna ajaran tauhid baik yang bersifat ilmu maupun amalan. Kita ketahui bahwasanya qul ya ayyuhal kafirun adalah pernyataan tegas mengenai komitmen kita dalam beriman dan hanya beribadah kepada Allah. Dan kita menolak segala bentuk peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di akhir surah Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Kita diajari untuk secara tegas menjelaskan sikap kita bahwa kita tidak akan beranjak dan berpijak sedikit pun dari meyakini bahwa ibadah adalah hak Allah semata. Orang yang lain yang tidak mau menerima ajaran ini, biarkan mereka dengan apa yang mereka yakini dan setiap kita akan menerima konsekuensinya. Meskipun demikian, kita tidak dibenarkan untuk berperilaku dan bersikap semena-mena terhadap orang-orang di luar agama kita. Kemudian qul huwallahu ahad menetapkan makna-makna tauhid yang paling fundamental. Bahwasanya Allah tunggal, bahwasanya Allah memiliki seluruh nama dan sifat keagungan serta kebesaran. Dan bahwasanya Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada apapun dan siapapun yang menyerupai atau setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih sama dengan makna dua surah tadi, yaitu dua ayat yang dibaca oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Sekedar tambahan informasi mungkin bagi yang belum mengetahui, mari kita pelajari di rumah, kita hafalkan kemudian kita amalkan agar kita mendapat kebaikan pahala mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dalam bacaan-bacaan salat beliau, dan juga kita insyaAllah akan terhindarkan dari rasa kebosanan karena terus menerus hanya membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Apa bunyi ayat 136 dari surah Al-Baqarah? Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qulu amanna billah. Ucapkanlah wahai orang-orang beriman, kami beriman kepada Allah. Wa bima unzila ilaina wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Kami juga beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah untuk kami alaihi salatu wassalam. Dan juga kami mengimani seluruh kitab suci yang diturunkan kepada seluruh nabi yang Allah sebutkan namanya, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan al-asbat, yaitu nabi-nabi Bani Israel dari keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Kami pun mengimani semua kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa, diterima oleh Nabi Isa dan diberikan kepada seluruh nabi dari Tuhan mereka, dari Allah Jalla wa Ala. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak membeda-bedakan di antara para rasul tersebut. Kami mengimani kerasulan seluruhnya. Berbeda halnya dengan umat-umat lain yang hanya mengimani sebagian dan kufur kepada sebagian. Kami beriman kepada seluruh nabi dan rasul yang kami percaya bahwa Allah telah mengutus mereka membawa hidayah untuk umat manusia. Dan kami pun adalah orang-orang yang berislam. Artinya kami berserah diri, patuh tunduk kepada ketentuan dan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kurang lebih sama dengan kandungan ayat-ayat surah Al-Ikhlas yang berisi ajaran-ajaran yang sangat fundamental, ajaran tauhid, ajaran pokok keimanan, yang merupakan asas keselamatan kita dalam hidup kita di dunia ini dan insya Allah akan menentukan keselamatan dan kebahagiaan kita kelak di akhirat. Ayat 64 yang dibaca di rakaat kedua oleh Rasulullah SAW dari surah Ali Imran, yaitu Qul ya ahlal kitab. Katakan wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, wahai ahli kitab.
Ini diperuntukkan bagi ahli kitab sebelum kita, umat Yahudi, Nasrani, dan juga umat-umat yang telah diutus Rasul oleh Allah kepada mereka untuk membawakan kitab suci dan mengajarkannya. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Marilah kita menuju ke satu titik, ke kalimat adil, kalimat pertengahan, kalimat yang akan menyatukan kita semua, kalimat yang akan mempertemukan seluruh ajaran Nabi dan Rasul. Apa itu? Alla na'buda illallah. Marilah kita tidak menyembah melainkan hanya Allah. Wala nusyrika bihi syai'a. Dan marilah kita tidak menyekutukan apapun dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan marilah jangan sampai di antara sebagian kita mengambil sebagian lainnya menjadi Tuhan-Tuhan atau sekutu-sekutu bagi Allah. Jangan pula sebagian dari kita, dari para tokoh agama, mengikuti penyimpangan tokoh-tokoh agama lainnya dalam agama Allah, dalam menyelewengkan agama Allah. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling, kata Allah subhanahu wa ta'ala, faqulu syhadu bi anna muslimun. Maka ucapkanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim yang tetap konsisten berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah ajaran yang sangat mendasar. Ketika kita memulai aktivitas kita di pagi hari, kita diajari oleh Rasul SAW untuk meneguhkan kembali komitmen kita dalam bertauhid kepada Allah. Sebagaimana ketika kita menutup rangkaian ibadah salat kita, kita pun diajari hal yang serupa. Dan ini menjadikan renungan bagi kita bahwasanya ajaran tauhid adalah ajaran yang paling fundamental dan sangat-sangat penting untuk kita pelajari, untuk kita gali lebih jauh, karena dialah yang akan menjadi asas keselamatan kita. Dan semoga kita semua termasuk dari hamba-hamba Allah yang Allah sebut di dalam surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulm. Orang-orang yang beriman dan tidak menodai iman mereka sedikit pun dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Merekalah yang akan mendapat jaminan keamanan di dunia dan di akhirat, dan merekalah yang akan mendapatkan petunjuk yang sempurna dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فليقم المؤذن للصلاة.